Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas dasar fisiologi tumbuhan proteksi A, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Kami akan mempresentasikan materi mengenai klorofil. Hai, perkenalkan nama saya Lanida, BP 19 10 25 10 43. Perkenalkan, nama saya Eni Fadila Saputri, BP 19 10 25 10 36, kelompok 4 dari kelas dasar fisiologi tumbuhan proteksi A. Perkenalkan, nama saya Muntaha Birmaini, BP 19 10 25 10 44 dari kelas Fisiologi Tumbuhan Proteksi Tanaman A, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Padang. Saya Rahma Fadila, nomor BP 19 10 25 10 33 dari kelas Proteksi A, Fisiologi Tumbuhan, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Windika Cebukana, BP 19 10 25 10 35 dari kelas Dasar Fisiologi Tumbuhan Proteksi Tanaman A. Dan saya Anissa, BP 19 10 25 10 40. Materi yang pertama ialah pengertian, letak, dan peranan klorofil. Klorofil adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan dalam proses fotosintesis. Klorofil terletak di sel-sel tanaman yang disebut dengan kloroplas, yang merupakan sel-sel khusus yang terletak di kompartemen membran tilakoid. Klorofil berperan dalam proses fotosintesis untuk menyerap energi cahaya matahari untuk memecah air menjadi O2 dan H2O, dan juga sebagai mediator pemindahan elektron dalam proses transmisi. Lalu, untuk menuntun ATP agar tetap mengumpul di kloroplas dan menjaga kloroplas agar tidak mengalami degenerasi. Materi yang kedua ialah sifat fisika dan kimia klorofil. Sifat fisik klorofil yaitu untuk menerima dan atau memantulkan cahaya dengan panjang gelombang berlainan. Klorofil banyak menyerap sinar dengan panjang gelombang 400-700 nanometer. Lalu sifat kimia klorofil yaitu tidak dapat larut dalam air dan dapat membentuk persenyawan disebut dengan fiofitin yang berwarna coklat. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pigmen warna. Pada tumbuhan terdapat beberapa macam warna. Adapun perbedaan warna pada tumbuhan tersebut ternyata berhubungan dengan pigmen warna. Hal inilah yang menyebabkan warna pada tumbuhan berbeda-beda. Adapun beberapa macam pigmen warna yang terdapat pada tumbuhan, diantaranya adalah 1. Klorofil. Pigmen warna yang pertama adalah klorofil. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa pigmen yang satu ini berwarna hijau. Klorofil ini sendiri merupakan pigmen utama bagi tumbuhan karena proses fotosintesis bisa terjadi pada tumbuhan tersebut. Pigmen klorofil ini sendiri diproduksi dalam klorofas pada jaringan fotosintesis yang terletak pada daun. Klorofil ini sendiri dapat menyalurkan energi yang berasal dari sinar matahari. Energi yang diserap oleh klorofil adalah energi dengan panjang gelombang biru dan merah. Yang kedua adalah karotenoid. Pigmen warna yang kedua adalah karotenoid yang hampir sama dengan hormon gas etilen. Adapun pigmen karotenoid ini merupakan pigmen yang umumnya berwarna merah, oranye, atau kuning. Pigmen ini termasuk dalam jenis karotenoid keroten, yakni zat warna yang memberikan warna pada wortel. Karotenoid ini sendiri juga termasuk pigmen yang terdapat pada membran sel, yakni pada membran kloroplas. Namun, pigmen karotenoid ini tidak seperti klorofil karena karotenoid ini tidak bisa mentransfer energi yang mau diserapnya secara langsung pada proses fotosintesis. Yang ketiga adalah antosianin. Pigmen warna yang ketiga adalah antosianin atau hormon jasmonetes. Berbeda dengan klorofil dan karotenoid, antosianin ini merupakan pigmen yang larut dalam air. Pigmen ini sendiri diproduksi dalam sitoplasma dan juga disimpan dalam vakuola. Pigmen ini biasanya berwarna merah muda atau biasanya terdapat pada bunga, buah-buahan yang berwarna merah seperti apel, dan juga daun-daun yang sering kita jumpai pada musim gugur. Selain itu, antosianin ini juga akan menyerap energi pada panjang gelombang biru dan hijau. Lalu, pigmen
pigmen selanjutnya adalah pigmen lainnya. Pigmen warna yang keempat adalah pigmen jenis lainnya. Pigmen yang satu ini merupakan salah satu pigmen yang tidak terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi, tetapi pigmen ini terdapat pada tumbuhan tingkat rendah seperti alga yang disebut dengan phycobilin. Sekian penjelasan dari saya, mari lanjut ke teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis klorofil, di mana klorofil telah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah klorofil A. Klorofil A terdapat pada semua jenis tanaman yang akan menghasilkan pigmen warna hijau biru. Dan yang kedua adalah klorofil B. Klorofil ini juga terdapat pada semua jenis tumbuhan autotrof atau hijau yang akan menghasilkan pigmen warna hijau kekuningan. Klorofil A dan B merupakan klorofil yang paling kuat untuk menyerap spektrum cahaya merah dan ungu. Ini digunakan untuk kegiatan fotosintesis. Yang ketiga adalah klorofil C, di mana klorofil ini terdapat pada ganggang coklat Phaeophyta dan Diatome Bacillariophyta. Klorofil ini akan menghasilkan pigmen warna hijau coklat. Yang terakhir adalah klorofil D, di mana klorofil ini terdapat pada ganggang merah Rhodophyta yang akan menghasilkan pigmen warna hijau merah. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar klorofil. Yang pertama yaitu faktor pembawa. Pembentukan atau kadar klorofil ditentukan oleh gen-gen pembawa, oleh gen-gen tertentu di dalam kromosom. Jika gen itu tidak ada, maka tanaman akan tampak putih atau albino. Gen yang dimaksud yaitu gugus kromofor atau pembawa warna. Yang kedua yaitu cahaya. Apabila tanaman atau tumbuhan ditempatkan pada tempat yang gelap, maka tanaman tersebut akan berwarna putih atau pucat karena tidak terbentuknya klorofil. Yang ketiga yaitu oksigen. Contohnya seperti kecambah yang kita tempatkan pada kotak atau ruangan yang sempit. Dengan kandungan oksigen yang sedikit, maka kecambah tersebut tidak akan berhasil membentuk klorofil, akan berwarna pucat dan bisa juga berwarna putih karena mengalami klorosis. Yang keempat yaitu temperatur. Temperatur yang baik untuk pembuatan klorofil atau proses pembentukan klorofil terjadi pada suhu 30-40 derajat Celcius. Tapi pada suhu yang lebih optimalnya yaitu sekitar 26-30 derajat Celcius. Yang kelima yaitu air. Kekurangan air pada tumbuhan akan mengakibatkan desintegrasi pada klorofil. Yang keenam yaitu karbohidrat, terutama dalam bentuk gula, ternyata membantu dalam membentuk klorofil dalam daun yang mengalami etiolasi. Selanjutnya nomor 7 yaitu unsur MnCuZn. Walaupun unsur ini diperlukan hanya sedikit dalam proses pembentukan klorofil, tapi apabila tidak terdapat unsur ini, maka akan tetap terjadi klorosis. Hanya sekian hasil dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik deteksi klorofil secara kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kita bahas secara kualitatif. Teknik deteksi secara kualitatif ini dapat kita lihat berdasarkan warnanya, seperti pada definisi klorofil memberi pigmen hijau pada tanaman. Jadi semakin hijau suatu daun dan batang pada tanaman, maka semakin banyak klorofil yang dikandungnya. Baiklah, yang kedua yaitu secara kuantitatif. Dengan teknik deteksi secara kuantitatif ini, dengan metode pengukuran menggunakan teknik spektroskopi dengan spektrofotometer UV, pengukuran kadar klorofil spektrometrik didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Dengan tetapan rumusnya pada metode Arnon dan metode Wintermans dan Demotte. Pada metode Arnon pada tahun 1149 menggunakan pelarut aceton 85% dan mengukur nilai absorbansi larutan klorofil pada panjang gelombang 663 dan 645. Pada metode Wintermans dan
Demotte pada tahun 1965 menggunakan larutan etanol atau etil alkohol sebanyak 96% dan mengukur absorbansi larutan klorofil pada panjang gelombang 649 dan 665. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode dalam kimia analisis yang digunakan untuk menentukan komposisi suatu sampel, baik secara kualitatif dan kuantitatif, yang didasarkan pada interaksi antara materi dengan cahaya. Materi ini dapat berupa atom dan molekul, sedangkan cahaya yang dimaksud yaitu cahaya visible, UV, dan inframerah. Alat yang digunakan dalam spektrofotometri ini disebut dengan spektrofotometer. Prinsip dari spektrofotometri ini adalah berdasarkan adanya interaksi antara materi dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Itulah hasil presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Salah dan jaga mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.